Hello guys, balik lagi sama Slow Film. Karena dari kemarin Slow Film selalu bawain film-film yang horor dan gore, sekarang Slow Film mau bawain film yang family friendly aja. Mungkin beberapa dari kalian udah pernah lihat karakter ini. Yap, karakter ini berasal dari film My Neighbor Totoro. Film ini cocok banget untuk kalian yang lagi males nonton-nonton film horor, gore, ataupun yang pusing-pusing. Karena film ini bener-bener simple, family friendly, dan artnya asik banget untuk ditonton. Ya udah nggak usah lama-lama kali ya. Kita langsung masuk aja ke alur ceritanya guys. Scene dimulai dengan sebuah keluarga Kusakabe yang sedang pindahan ke suatu desa. Satsuki dan adiknya Mei nampak menyukai rumah baru mereka, walaupun rumah tersebut sudah tua dan hampir rubuh. Di belakang rumah, mereka menemukan sebuah pohon tua yang sangat besar. Mereka pun masuk ke dalam rumah dan menemukan kacang-kacangan yang bertebaran di lantai. Sang ayah yakin bahwa ada tupai yang bersarang di rumah mereka. Sang ayah kemudian menyuruh Satsuki dan Mei untuk membuka pintu dapur dan membantu barang-barang pindahan mereka. Di dapur, mereka menemukan bola-bola hitam. Satsuki pun bertanya pada ayahnya mengenai bola hitam yang baru saja mereka lihat. Menurut sang ayah, bola hitam itu hanya efek yang Satsuki dan Mei lihat karena mereka berasal dari tempat terang dan menimbulkan ilusi bola hitam ketika mereka melihat tempat yang gelap. Sang ayah kini menyuruh mereka untuk mencari letak tangga menuju loteng di rumah tersebut. Di loteng rumah, mereka merasakan bola hitam yang persis seperti di dapur. Satsuki pun membuka jendela dan pergi menemui ayahnya. Sementara Mei yang masih kecil justru tidak takut dan tanpa sengaja berhasil menemukan persembunyian bola-bola hitam. Mei berhasil menangkap salah satu bola hitam dan berniat menunjukkannya pada ayah. Mereka bertemu dengan seorang nenek yang ternyata telah mengurus rumah tersebut selama kosong. Mei kemudian mencoba menunjukkan bola hitam di tangannya, namun bola hitam tersebut telah menghilang dan menjadi debu. Sang nenek ternyata mengetahui tentang bola hitam tersebut. Ia juga bisa melihat hal-hal ganjil sewaktu ia kecil. Menurut nenek, bola hitam tersebut adalah penghuni rumah yang kosong, dan ia akan pergi begitu rumah tersebut sudah ditempati seseorang. Saat sedang merapikan rumah, seorang anak laki-laki bernama Kenta datang untuk mengantar makanan. Kenta meledek Satsuki dengan mengatakan bahwa rumahnya berhantu. Malamnya, angin berhembus kencang. Seisi rumah pun bergetar dan seperti hampir rubuh. Ayah berusaha menenangkan Satsuki dan Mei dengan menyuruh mereka tertawa bersama. Malam itu juga, bola-bola hitam benar-benar pergi dari rumah mereka. Keesokan paginya, keluarga Kusakabe pergi ke rumah sakit untuk menemui ibu. Ternyata alasan keluarga Kusakabe pindah ke desa adalah untuk sang ibu agar ia bisa mendapatkan udara yang lebih baik. Sang ibu nampak cukup sehat. Menurut keterangan dokter, ia akan pulang dalam beberapa hari apabila kondisinya stabil. Keesokan paginya, Satsuki mulai berangkat ke sekolah, sedangkan Mei menghabiskan waktu dengan bermain di pekarangan rumah.
Mei menemukan sebuah biji kacang yang sama seperti di dalam rumah. Ia mengikuti jejak biji tersebut dan tak sengaja melihat makhluk kecil yang agak transparan. Makhluk tersebut mengendap-endap untuk kabur dari Mei. Mereka masuk ke sebuah semak dengan lorong di dalamnya. Mei berlari mengikuti mereka dan sampai di sebuah pohon besar. Ia pun masuk ke dalam salah satu celah pohon dan melihat makhluk yang sama dengan yang ia lihat tadi. Namun yang satu ini berukuran jauh lebih besar. Makhluk tersebut terlihat cukup ramah. Mei pun memberi nama makhluk tersebut Totoro. Karena bulu Totoro yang empuk, Mei pun tertidur di atas perutnya. Totoro! Hanata Totoroっていうのね! Menjelang sore, Satsuki pulang dari sekolah. Ia segera mencari Mei di pekarangan rumah dan menemukan topi Mei yang tergeletak di depan semak. Ternyata Mei telah tertidur sendirian di atas tanah. Mei pun menceritakan tentang Totoro yang ia lihat tadi dan berusaha menunjukkannya. Ia lari ke ujung semak dan mengarah ke tempat Totoro, namun ujung semak itu telah berubah. Sang ayah menjelaskan bahwa Totoro mungkin pelindung hutan yang tak bisa ditemui setiap saat. Mereka lalu pergi ke kuil untuk memberi salam. Mei menyadari bahwa pohon besar yang ada di samping kuil adalah pohon yang sama dengan yang tadi ia masuki. Keesokan harinya, karena sang ayah yang harus bekerja dan Satsuki yang harus sekolah, Mei pun dititipkan pada sang nenek. Namun ketika pelajaran sedang berlangsung, nenek dan Mei tiba-tiba datang menghampirinya. Mei ternyata merasa kesepian dan ingin ikut dengan kakaknya. Beruntung, guru Satsuki memperbolehkan Mei berada di kelasnya sampai sekolah selesai. Setelah sekolah usai, Satsuki dan Mei bergegas untuk pulang karena langit yang mendung. Hujan telah turun sebelum mereka sampai di rumah. Mereka pun berteduh di pinggir jalan. Kenta yang melihat Satsuki dan Mei menyerahkan payung miliknya dan meninggalkan mereka. Setelah sampai di rumah, mereka langsung pergi ke pemberhentian bis untuk menjemput ayah yang lupa membawa payung. Mereka mampir terlebih dahulu ke rumah Kanta dan mengembalikan payungnya. Sebuah bis mendekati halte, namun ayah mereka ternyata tidak berada di bis tersebut. Mereka pun menunggu bis selanjutnya dan berharap sang ayah ada di sana. Mei yang kelelahan mulai mengantuk. Satsuki pun menggendong Mei sambil menunggu ayahnya. Tak berselang lama, sesosok makhluk besar berdiri di sebelahnya. Itu adalah Totoro yang sebelumnya Mei ceritakan. Totoro mengenakan topi dari daun untuk menutupi kepalanya dari hujan. Satsuki memberi Totoro sebuah payung. Totoro ternyata menyukai suara tetesan hujan yang mengenai payung tersebut. Tak lama sebuah cahaya lain mendekat. Namun itu bukan bis yang mereka tunggu, melainkan seekor kucing besar dengan badan mirip bis. Sebelum masuk ke dalam bis, Totoro memberikan sekantung kacang-kacangan pada Satsuki. Bis sang ayah pun tiba. Mereka langsung memeluk sang ayah dan menceritakan tentang Totoro yang baru saja mereka lihat. Satsuki dan Mei pun menanam bibit yang diberikan Totoro dan menyiraminya setiap hari. Suatu malam, Satsuki terbangun dan melihat Totoro menari mengitari tanamannya. Mereka pun menghampiri Totoro dan mengikuti gerakan tariannya. Tiba-tiba bibit pohon yang mereka tanam tumbuh sangat tinggi hingga menjadi pohon raksasa.
Totoro kemudian mengeluarkan sebuah gasing ajaib dan membawa Satsuki beserta Mei untuk terbang dan mengelilingi desa. Paginya, mereka terbangun di futon. Mereka langsung berlari menuju bibit yang mereka tanam dan melihat bahwa tanamannya telah tumbuh. Siangnya, Satsuki dan Mei membantu nenek untuk memanen jagung di ladang. Mei memetik sebuah jagung yang ia ingin berikan kepada sang ibu ketika ibu pulang dari rumah sakit nanti. Saat sedang duduk bersantai, Kanta datang dan menyerahkan sebuah surat dari rumah sakit untuk keluarga Kusakabe. Satsuki khawatir bahwa sesuatu terjadi pada ibunya. Ia pun meminta Kanta untuk mengantarnya menuju rumah utama di desa agar bisa menelpon ayahnya. Mei yang juga khawatir mengikuti mereka, namun ia tertinggal dan tersesat. Satsuki pun menelpon ayahnya untuk segera menuju rumah sakit. Ayah pun segera pergi ke rumah sakit dan berjanji akan segera menghubungi Satsuki kembali. Mei yang tersesat akhirnya bertemu dengan Satsuki. Menurut Satsuki, ibu mungkin akan pulang lebih lama dari seharusnya karena kondisi tubuhnya yang memburuk. Mei pun marah karena ibu telah berjanji untuk menemaninya tidur bersama. Mereka pun bertengkar. Satsuki yang kesal lari meninggalkan Mei dan membuatnya menangis. Melihat kesedihan kakaknya, Mei pun lari sendirian ke rumah sakit yang jaraknya 3 jam dari rumah. Nenek yang menyadari Mei menghilang langsung menyuruh Satsuki untuk mencarinya, sementara ia akan memanggil beberapa penduduk desa untuk membantu pencarian. Satsuki terus berlari mengelilingi desa, namun tak ada seorang pun yang melihat Mei. Kanta datang dengan sepedanya dan memberitahu bahwa warga menemukan sebuah sendal kecil di tengah danau lumpur yang dalam. Mei khawatir adiknya tenggelam di danau lumpur. Ia pun berlari menghampiri tempat yang tadi Kanta maksud. Namun beruntung, ternyata sendal itu bukan milik Mei. Satsuki pun teringat akan Totoro. Ia pergi dan mencari sebuah semak dan berharap bahwa semak itu akan menjadi terowongan dan mempertemukannya dengan Totoro. Rencana Satsuki berhasil. Ia benar-benar bertemu dengan Totoro. Ia pun meminta bantuan Totoro untuk mencari Mei yang hilang. Totoro segera lari ke atas pohon dan memanggil sebuah bis kucing. Mei ternyata sedang terduduk lesu sendirian di pinggir jalan karena tersesat dan kelelahan. Sang bis kucing ikut senang melihat kebersamaan mereka. Ia pun mengantar Satsuki dan Mei ke rumah sakit untuk menemui ibu. Ternyata ibu baik-baik saja. Ia hanya menderita demam biasa. Jagung yang tadi dibawa Mei pun diam-diam diletakkan di jendela untuk sang ibu. Bis kucing kemudian mengantarkan Satsuki dan Mei pulang. Nenek yang melihat Mei menjadi lega, dan film pun berakhir.